Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nur Karimah. Saya dari jurusan manajemen kelas hybrid. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai eh, pengusaha sukses yang ada di Indonesia. Saya mengambil contoh dari pengusaha Kopi Kenangan. Kopi Kenangan adalah salah satu brand minuman kopi buatan anak muda Indonesia. Di tangan Edward, Tirna Nata, dan James Pranoto selaku founder Kopi Kenangan menjadi brand kopi populer dan telah dinikmati masyarakat luas. Sejak gerai pertamanya dibuka tahun 2017 hingga kini, Kopi Kenangan telah menjual 30 juta kopi di tahun 2020, memiliki 3.000 karyawan dan 400 gerai di 26 kota di Indonesia, dan diperkirakan menghasilkan omset miliaran rupiah. Pertumbuhan bisnis Kopi Kenangan yang dapat dicapai dalam waktu singkat membawa Edward dan James masuk dalam daftar pengusaha muda terbaik se-Asia di tahun 2019. Pencapaian yang diraih saat ini oleh Kopi Kenangan tidaklah instan. Dalam menjalani bisnis ini, para founder telah melewati banyak hal yang tidak mudah. Adapun faktor yang mempengaruhi atau penyebab suksesnya Kopi Kenangan ini yaitu pertama, satu, menawarkan solusi dari sebuah masalah. Sebagai penikmat kopi, Edward tidak menemukan gerai kopi yang menyediakan kopi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kemudian, Edward memulai bisnis Kopi Kenangan dengan pengalaman bisnis yang terdahulu di bidang yang sama, yaitu food and beer. Benar saja, hadirnya Kopi Kenangan dirasakan oleh masyarakat sebagai kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau hingga dinikmati sampai saat ini. Yang kedua itu keberanian. Keberanian Edward dan James memulai bisnis Kopi Kenangan bermodalkan hasil patungan sebesar 150 juta untuk membuka gerai pertamanya di Jakarta Selatan. Saat itu ada 3 gerai kopi lainnya yang sudah lebih dulu menjadi pemain lama di industri kopi, tetapi hal tersebut tidak membuat mereka menjadi ragu untuk memulai. Edward tetap percaya diri dengan salah satu kopi racikan andalannya, Kopi Kenangan Mantan. Di hari pertamanya, Kopi Kenangan telah menjual kopi sebanyak 700 gelas. Yang ketiga, branding yang kuat dan mengutamakan kualitas. Selain sukses dalam segi branding, Edward tak lupa tetap mengutamakan kualitas produknya. Dengan brandingnya, Kopi Kenangan dibuat dengan menggunakan mesin kopi terbaik asal Italia, satu-satunya brand kopi di Indonesia yang menggunakan mesin terbaik dan harganya yang terjangkau. Dan yang ketiga adalah branding yang kuat dan mengutamakan kualitas. Edward menamai bisnisnya Kopi Kenangan karena kata kenangan memiliki arti yang mendalam dan bertujuan agar customer merasa relevan dengan pengalaman mereka. Kopi Kenangan juga berhasil meraih penghargaan bergengsi yang dinilai berdasarkan 3 aspek, yaitu penilaian merek, riset pasar konsumen, dan pemungutan suara online. Selain sukses dengan brandingnya, Edward tak lupa tetap mengutamakan kualitas produknya. Kopi Kenangan dibuat dengan menggunakan mesin kopi terbaik asal Italia, salah satu-satunya brand kopi Indonesia yang mengutamakan mesin tersebut. Bahan baku yang dipakai diambil dari kopi terbaik dan susu berkualitas premium dari Indonesia sehingga rasanya berkualitas dan tidak kalah dari brand kopi lainnya. Yang kelima, harga yang terjangkau. Yang kedelapan adalah mengutamakan pelanggan. Menurut Edward, terdapat 3 pihak yang diprioritaskan dalam bisnis ini. Urutannya adalah pelanggan, karyawan, dan investor. Berdasarkan pengalamannya, Kopi Kenangan bisa berkembang pesat karena mengutamakan pelanggan dan karyawan sebelum investor, sehingga pelayanan yang berorientasi terhadap pelanggan adalah nomor 1. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis yang mengalami kegagalan, yaitu Princess Cake. Princess Cake yang diproduksi Syahrini memiliki 2 cabang yang terletak di Bandung dan di Bogor. Namun kini bisnis ini diketahui sudah tidak lagi beroperasi. Meski bermodalkan nama besar yang pemiliknya adalah artis, tapi tidak menjamin bisnis kuliner yang dijalani oleh Syahrini ini berkembang.
Sebelum mendapat kesuksesan, mereka terkadang mengalami kegagalan sehingga akhirnya terpaksa mundur dari bisnis kuliner yang mereka rintis. Ada berbagai alasan yang mendasari, mulai dari karena rasa, kualitas, sampai harganya yang tidak diklaim mahal, menjadi alasan dibalik kegagalan usaha kuliner para artis Sarini. Ya, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.